Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lambang Pratama Arfianto, jurusan Teknik Mesin kelas atau semester 5B. Di sini saya akan membahas tentang soal ujian akhir semester mata kuliah metode elemen hingga. Di sini ada 3 soal. Yang pertama ada definisi perpindahan panas, dan yang kedua ada definisi konduksi, konveksi, radiasi, atau beserta contoh dalam keseharian dalam bidang teknik. Dan yang terakhir, panas konduksi berdasarkan materi di atas atau YouTube yang sudah di-share. Oke, kita bahas yang pertama dulu, yaitu definisi perpindahan panas. Perpindahan panas adalah proses berpindahnya energi kalor atau panas karena adanya temperatur. Perpindahan panas ini sendiri meliputi proses pemasukan dan pengeluaran panas. Dalam proses industri, perpindahan panas digunakan untuk mencapai suhu yang diperlukan dalam proses industri dan mempertahankan suhu yang dibutuhkan selama proses yang berlangsung. Adapun proses perpindahan panas ada 3, yaitu konveksi, radiasi, dan konduksi, di mana kita akan membahasnya di nomor 2. Oke, kita lanjutkan ke nomor yang kedua. Yang pertama ada perpindahan panas secara konveksi. Perpindahan panas secara konveksi itu sendiri adalah perpindahan panas yang terjadi dari suatu permukaan media padat atau fluida yang diam menuju fluida yang mengalir yang terjadi akibat adanya perbedaan temperatur. Di sini ada contoh dari perpindahan panas secara konveksi, yaitu adanya air yang mendidih di mana di bawahnya ada pembakaran dilakukan dengan lilin dengan perantara seperti kayak panci ya di dalam air. Dan contoh dari perpindahan panas konveksi ini sendiri di dalam bidang teknik itu kita ambil contoh dari PLTU, pembangkit listrik tenaga uap, di mana PLTU itu sendiri yaitu berasal dari air yang mendidih, di mana kinerjanya seperti dengan yang ada di contoh, adanya pembakaran air yang mengakibatkan adanya uap. Adapun cara untuk menghitung laju perpindahan panas konveksi. Laju perpindahan panas konveksi ini sendiri mengacu pada hukum Newton tentang pendinginan, di mana adalah Q Knopf sama dengan H dikali A dengan S kecil dikali dalam kurung T dengan S kecil dikurangi T tak terhingga, di mana Q Knopf itu sendiri adalah laju perpindahan panas dengan satuan W, dan H adalah koefisien perpindahan panas konveksi dengan satuan W per M kuadrat kali K atau Kelvin. Dan selanjutnya ada A dengan S kecil, yaitu luas permukaan perpindahan panas dengan satuan M kuadrat. Dan selanjutnya ada T dengan S kecil, yaitu temperatur permukaan dengan satuan Kelvin. Dan yang terakhir ada T dengan tak terhingga, yang artinya adalah temperatur fluida dengan satuan Kelvin. Adapun aliran fluida menurut perpindahan panas konveksi ada 2, yaitu konveksi paksa dan konveksi alamiah. Apa itu konveksi paksa? Konveksi paksa adalah suatu kejadian di mana aliran panas yang dipaksa dialirkan ke tempat yang dituju dengan bantuan alat tertentu. Dan konveksi alamiah adalah pergerakan energi kalor yang terjadi karena akibat perbedaan massa jenis, yang artinya konveksi alamiah ini sendiri adalah tidak menggunakan bantuan alat tertentu. Oke, kita lanjutkan ke perpindahan panas radiasi. Perpindahan panas radiasi adalah proses perpindahan panas dari suatu media ke media lain akibat perbedaan temperatur tanpa perantara. Peristiwa radiasi akan lebih efektif di ruang hampa. Adapun contoh dari
perpindahan panas radiasi dalam bidang kesehari-hari atau dalam bidang teknik. Semisal kita motoran pakai motor laki seperti Honda Mega Pro yang mesinnya ada di dekat kaki kita. Semakin lama kita mengendarainya, kita akan merasakan hangat karena kaki kita dekat dengan mesin, di mana mesin itu sendiri melakukan pembakaran di dalamnya. Oke. Adapun rumus-rumus seperti menghitung besarnya radiasi yang dipancarkan oleh permukaan suatu benda nyata atau real, yaitu rumusnya adalah nilai emitivitas suatu benda dikali konstanta Stefan Boltzmann dikali T dengan S kecil pangkat 4 dikali A. A itu sendiri adalah luas bidang permukaan. Dan yang kedua, untuk menghitung benda hitam sempurna dengan nilai emitivitas, ini simbol nilai emitivitas suatu benda ya, yang memancarkan radiasi, di mana rumusnya adalah konstanta Stefan Boltzmann dikali T dengan S kecil pangkat 4 dikali A, yaitu luas bidang permukaan. Dan yang ketiga, untuk laju pertukaran panas radiasi keseluruhan antara permukaan dengan sekelilingnya dengan temperatur sekeliling atau T dengan sur kecil, di mana nilai emitivitas suatu benda dikali konstanta Stefan Boltzmann dikali dalam kurung T dengan S kecil pangkat 4 dikurangi T dengan sur di pangkat 4 dalam kurung dikali A, yaitu luas bidang permukaan. Dan yang terakhir ada perpindahan panas konduksi. Perpindahan panas konduksi adalah perpindahan panas yang terjadi pada suatu media padat atau media fluida yang diam. Konsep yang ada pada konduksi merupakan suatu aktivitas atomik atau molekuler, sehingga peristiwa yang terjadi pada konduksi adalah perpindahan energi dari partikel. Persamaan laju konduksi dikenal dengan hukum Fourier. Di sini tulisannya Fourier tapi membacanya Fourier tentang konduksi. Yang persamaan matematiknya dituliskan sebagai berikut. Q kon sama dengan minus K dikali A dikali dt per dx, di mana Q kon adalah laju perpindahan panas konduksi dengan satuan W, dan K adalah konduktivitas termal bahan dengan satuan W per M dikali K, yaitu K sendiri adalah Kelvin. Selanjutnya ada A, yaitu luas penampang tegak lurus terhadap arah aliran panas dengan satuan M. Dan yang terakhir ada dt per dx, adalah gradien temperatur pada penampang dengan satuan K per M. Oke, kita lanjut yang nomor ketiga. Di sini ada contoh sebuah balok di mana untuk menghitung perpindahan panas dari T1 ke T2 menggunakan hukum Fourier, di mana Q petik 2 X sama dengan minus K dikali dt per dx, di mana Qx itu sendiri adalah laju perpindahan panas persatuan luas, dan K adalah konstanta masing-masing material, dan dt per dx adalah perubahan suhu tetap. Adapun rumus dari dt per dx yaitu adalah T2 kurangi T1 dibagi L, di mana T2 itu sendiri adalah kanan tembok dan T1 adalah kiri tembok, dan L adalah ketebalan. Oke, kita lanjut. Mengapa K ini selalu minus? Karena T2 kurangi T1 dibagi L, yaitu hasilnya negatif.
Adapun cara untuk menghitung laju perpindahan total yaitu Qx sama dengan Qx dengan petik 2 pangkat petik 2 dikali A, di mana A itu sendiri adalah luas penampang dan Qx adalah laju perpindahan soal. Di sini juga ada contoh soal yaitu sebuah dinding industri pembongkaran terbuat dari batu bata tahan panas dengan ketebalan 0,15 meter dengan konduktivitas termal 1,7 W per M. Pengukuran dilakukan pada kondisi steady state pada suhu bagian dalam 1400 Kelvin dan bagian luar 1150 Kelvin. Berapa laju kehilangan panas yang melewati dinding jika dimensi atau ukuran dinding 0,5 meter dikali 1,2 meter? Oke, di sini diketahui steady state dan tebal dinding 0,15 meter. Oke, di sini diketahui dengan kondisi steady state, di mana steady state itu sendiri adalah kondisi tetap. Dan ada juga tebal dinding yaitu 0,15 meter dan ada juga konduktivitas termalnya adalah 1,7 W per M kali K atau Kelvin. Dan suhu dalamnya 1400 Kelvin dengan T1 dan suhu luarnya adalah 1150 Kelvin yaitu T2. Ditanya laju kehilangan panas. Oke, di sini sudah saya gambar dengan nilai yang sudah ditentukan ini ya. Untuk mengetahui laju kehilangan panas yaitu rumusnya adalah K dikali delta T dibagi L, di mana 1,7 W per M dikali K atau Kelvin dikali delta T. Delta T nya itu sendiri adalah 1400 dikurangi 1150 atau T1 dikurangi T2, di mana T1 itu selalu lebih besar, sama dengan 1,7 W per M dikali K dikali 250 K atau Kelvin dibagi 0,15 meter, sama dengan 2833 W per M2 atau M kuadrat atau meter kuadrat. Karena di sini Kelvinnya sudah habis ya dibagi. Oke, kita lanjut untuk mengetahui Qx. Qx sama dengan Qx petik 2x dikali A sama dengan 2833 dikali 2833 W per M kuadrat dikali 1,2 dikali 0,15 meter kuadrat. 1,2 dikali 0,5 ini sendiri adalah diketahui dari ini ya. Oke, kita lanjut, yaitu hasilnya adalah 1700 watt atau 1700 joule per detik. Yang artinya adalah ada 1700 watt atau 1700 joule per detik yang melewati tembok tersebut. Oke, sampai sini dulu presentasi saya. Mohon maaf bila ada salah ucap ataupun yang kurang paham, mohon dimaklumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.